Shalom teman-teman millennials. Selamat datang di acara Minggu Pemenang IG Live Johan Kristianto. Di episode tanggal 14 Juni 2020. Ya, saya beri nama Minggu Pemenang karena narasumber acara kita semuanya adalah pemenang-pemenang kehidupan dalam masing-masing perjuangannya. Dan teman-teman, kita memang diciptakan Tuhan untuk menjadi pemenang-pemenang kehidupan dan mencapai tujuan yang Tuhan inginkan untuk kita raih. Amin ya. Pokoknya stay tune terus, jangan kemana-mana sampai jam 20.30 nanti, 1 jam acara kita. Topik kita kali ini from 0 to 12. Dari 0 sampai ke 12. Apa itu? Yaitu 12 jenis usaha. Agus Handoyo memulai dari 0, dari karyawan sampai memiliki 12 jenis usaha, 10 pabrik, 5 PT, 3 CV, dan masih nambah-nambah terus. Narasumber kita yaitu Bro Agus Handoyo yang nanti akan ditemani oleh istri tercinta Sis Lili. Saya mencoba mencari ayat firman Tuhan yang dipraktekkan oleh Bro Agus Handoyo setelah saya mendengar kisah hidup dan perjuangan hidupnya dia. Saya menemukan satu ayat yang cocok saya kira di Injil Markus 12 ayat 43 dan 44. Injil Markus 12 ayat 43 sampai 44. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan." 44, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Saya menemukan ayat kuncinya itu rahasia keberhasilannya Bro Agus Handoyo ini justru di masa dia butuh uang banyak waktu itu ya, untuk pengobatan istrinya, untuk bayar hutang-hutangnya dan sebagainya. Justru dia Tuhan gerakkan untuk menjual perhiasan yang dia miliki, itu harta terakhirnya dia, untuk mendukung misi gereja gitu. Dan Tuhan tidak pernah berhutang sama Agus. Teman-teman milenials yang mungkin didekati luar biasa, sampai dengan saya, jangan khawatir. Setiap hari saya ini akan menyapa Anda di beberapa program berikut ini ya. Senin, Rabu, Jumat, Sabtu, program rekat renungan singkat berupa penyampaian firman Tuhan selama 5-7 menit yang bisa kita terapkan langsung ke hidup kita sehari-hari. Kunjungi saya di channel YouTube Johan Kristianto. Live streaming doa malam tiap Selasa dan Kamis malam, live di IG Johan Kristianto, IG Story Johan Kristianto, jam 8 sampai jam 8.30, Selasa dan Kamis. Ibadah raya online gereja kami, Galilei, bisa Anda ikuti di channel YouTube Johan Kristianto setiap minggu mulai pukul 10. Daripada Anda pusing-pusing mengingatnya, klik aja subscribe saya di YouTube channel Johan Kristianto, ada banyak video-video menarik di dalamnya. Terakhir program kita hari ini ya, yaitu Minggu Pemenang. Doain bisa setiap minggu tayang ya program Millennials di IG Live Johan Kristianto. Teman-teman juga bisa nonton rekamannya loh. Rekaman Minggu Pemenang di YouTube channel Johan Kristianto sudah ada di sana. Yang episode pertama yaitu Conquering COVID-19, dan juga episode yang ketiga yaitu Conquering Breast Cancer, dan juga episode yang keempat lolos dari hukuman mati.
Tamu kita di Minggu Pemenang minggu depan tanggal 21 Juni 2020 adalah sepasang suami istri millennials yang harus menghadapi kenyataan kenyataan yang ya sedikit buruk dan membesarkan putri mereka yang mengalami kemunduran atau penurunan drastis. Tiba-tiba indera penglihatannya dalam waktu beberapa bulan kelahirannya, dan tiba-tiba dunianya menjadi gelap semuanya sampai sekarang di usia 9 tahun putrinya. Agus Handoyo. Bentar ya, saya konekkan ya. Saya konekkan. Shalom. Shalom, Shalom Bro Agus Handoyo. Siap, Adil. Ya, kasih sound dong buat teman-teman kita millennials. Bisa rame nih. Ya, selamat malam semuanya teman-teman dari teman-temannya Kojohan ini. Saya punya mantan Kojohan. Lokasi di mana nih? Di rumah Padalarang ya? Di rumah. Di Padalarang, Bandung. Ya, Padalarang, Kota Baru, Parahyangan. Oh gitu ya. Dari Bandung berapa kilo tuh, Pak? Kalau dari Bandung, ya kan harus melewati Cimahi dulu ya. Cimahi baru Bandung. Tapi kalau kebetulan kita rumah di Padalarang, jadi keluar tol langsung rumah Kojohan. Oh, berapa lama tuh kalau naik mobil gitu? Dari mana? Dari rumah? Dari kota Bandung ke... Nggak sampai. Kalau dari Bandung paling 30 menit lah ke Bandung. Oh ya, sengaja. Nah ini. Shalom, Cik Lili. Lili ya. Iya. Mereka berdua teman lama saya semua, teman-teman ya. Jadi santai aja hari ini. Ayo kita mulai. Ya. Baiklah, kita akan memulai wawancara kita dengan narasumber Minggu Pemenang edisi 14 Juni 2020. Narasumber kita ini hari ini adalah seorang pengusaha millennials, masih muda usianya, yang memiliki 12 jenis usaha. Saya tanyain berapa PT, usaha, dan sebagainya. Dia bilang, lupa Kojohan. Terus saya coba menghitung-hitung, saya menemukan ada 12 jenis usaha di 10 pabrik, dan dinaungi oleh 5 PT dan 3 CV. Berasal dari kota Surabaya, kemudian itu membawa dia dan tinggal sampai sekarang di kota Padalarang, Bandung. Inilah Bro Agus Handoyo dan ditemani oleh istri tercinta Lili. Cukup jelas suara saya, Agus? Cukup jelas, Kojohan. Oke, ya santai aja ya. Kita ada waktu 45 menit lagi ya. Oke. Langsung aja, Bro Agus. Ini teman-teman sudah sabar menunggu. Ada beberapa karyawan, beberapa juga pengusaha. Dan Pak Agus ini mengalami dua-duanya ya. Jadi pengusaha dulu apa karyawan dulu sih? Ya karyawan dulu lah. Karyawan dulu. Kalau boleh tahu, kapan Bro Agus ini mulai mengenal upah atau gaji dari hasil kerjanya gitu? Kapan pertama kali mengenal digaji atau diupahi gitu? Kalau gaji sih sebetulnya kalau dari awal bukan gaji ya, tapi upah. Karena pada waktu SMA saya sih sudah membantu saudara saya untuk urusan pabrik sepatu. Jadi kalau sebelum sekolah, berangkat sekolah aja, jadi harus ke Keramat Gantung dulu, kirim beli bahan-bahan sepatu. Nanti kalau pulang sekolah, ya baru kirim-kirim gitu. Tapi bisa bikin sepatu waktu itu? Bukan bikinnya, tetapi setidaknya kayak mandornya lah, ngatur-ngatur tukang, terus beli bahan, jumlah pesanan. Jadi bukan di lapangan, di internalnya. Oh, iya. Coba bisa ceritakan dulu latar belakangnya, Bro Agus, latar belakangnya, terus kapan mulai bekerja resmi kantoran gitu ya? Iya. Jadi kalau sebelumnya sih saya pernah kerja di farmasi, di salah satu farmasi di Surabaya, tetapi pada waktu itu
di bagian hanya di bagian apa keuangan tahun 93 di bagian Setelah keuangan. lulus SMA. Setelah lulus SMA itu belum bekerja pada waktu itu, mesti cari-cari kerjaan, termasuk itu pada waktu itu di bantu-bantu kojoan. Cari-cari lowongan tapi belum. Kayak perkapan itu. Saya ingat Iya, iya, iya. kojoannya itu. Nah, di situ kita kuliah, saya kuliah sambil kerja. Kalau kuliahnya sore, kerja dari pagi sampai sore, terus lanjut kuliah. Tetapi karena kesibukan kerja, akhirnya kuliahnya pas waktu ada training ke Jakarta, pas ujian. Jadi semester 5 udah lepas. Jadi nggak kuliah lagi. Gitu. Jadi itu itu pada waktu pertama itu sore malam hari kuliah, pagi sampai sore bekerja ya di perusahaan farmasi. Iya, di bagian keuangan pada waktu itu. Selama kerja sebagai karyawan tuh suka dukanya gimana? Sukanya apa, Dan, dukanya apa? Kan pernah ngalami itu. Berapa tahun ya kalau jadi karyawan ya? kalau di Surabaya pada waktu itu baru setahun kerja di Surabaya, terus sama pimpinan ditarik ke Jakarta ke pusat untuk jadi apa bagian SPI SOP untuk ngatur semua perusahaan, yang ngatur sistemnya perusahaan itu seluruh cabang, jadi seperti itu. Nah terus Hebat ya, setahun aja bekerja di Surabaya langsung ditarik ke Jakarta mengepalai itu di manajemen. mengepalai manajemen, ngatur manajemen, jadi buat SOP-nya lah. Nah tahun 97 98 sempat saya keluar sebentar, mau usaha panci pada waktu itu, salah satu perusahaan pancin ekspor untuk perusahaan ekspor. Kalau enggak, pokok saya punya teman ditunjuk untuk lokal. Nah, bentur menjualkan panci. Panci untuk lokal, untuk apa bikin pasar-pasar pancinya? dunia. Pabrik pancinya. Menjual. Pabrik panci itu, iya menjual. Dulu salah pabrik itu belum pasarnya hanya untuk ekspor. Jadi untuk lokal dia belum punya karena harganya cukup lumayan. Nah, sempat baru jalan sekitar 6 bulanan lah, kena Krismon 98 itu. Loh, itu waktu itu aku sudah keluar dari kerjaannya yang farmasi itu. Sudah sempat panci. sudah keluar, terus akhirnya sama direkturnya, pemiliknya kebetulan di Bandung itu pada waktu itu kepala cabangnya keluar, Agus ditarik kembali untuk megang cabang Bandung. Farmasi. Iya, farmasi tetap perusahaan yang sama. Oh, tadi saya tanyakan apa suka dukanya Gus jadi karyawan Gus? Kan ngalami 2 kali tuh, karyawan terus baru pengusaha, karyawan lagi, pengusaha lagi. Sukanya apa dan dukanya apa jadi karyawan tuh? Kalau sukanya jadi karyawan ya tiap bulan udah pasti tanda tangan. Dapat gaji udah ya kan. Tapi kalau dukanya untuk sebagai pengusaha ya bukan sebagai karyawan. Dukanya karyawan ya gaji yang kita dapat ya udah jelas itu aja. Nggak mungkin kenaikannya kan sudah bisa diukur ya, setiap tahunnya kenaikannya berapa ada persen komisi kan. Pada waktu itu nggak dapat. Jadi omset baik, omset jelek ya, kalau omset jelek ya paling dapat pertanyaan aja kenapa turun. Kalau omset baik ya biasa-biasa aja gitu. Bro Agus, teman-teman saya tuh nggak percaya sama saya, masa orang tuanya tuh penjual es campur gitu. Nah, salah satu orang tua saya di Banyurip Kidul Gang 3. Dulu ada pasar di situ, di nomor 6A itu adalah orang jual es campur yang paling laris ya ada mama saya. Jadi di kampung gitu ya. Kalau pagi, di kampung. Kalau pagi ya waktu SMP pun ya ke pasar saya ke pasar, jatahnya ke pasar Banyurip untuk beli bahan, barang, urusan es campur, atau ke Girlaya untuk
beli rokok, beli apa segala macam untuk keperluan warung. Jadi Untuk baru SMP baru untuk warungnya. untuk warung. Terus nanti jam berapanya siang, makanya sekolah selalu siang. Terus supaya pagi tujuannya untuk bantu. Gitu. Oh, jadi orang tua buka warung sama jual es campur. Nah, gitu. Oh, oke, 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 oke. Nah, waktu itu punya mimpi enggak pengen punya usaha sendiri? Jadi pengusaha begitu. Kalau kalau mimpi sih belum kepikir kejuan baru-baru mimpi untuk biaya hidup aja ya manusia itu harusnya boleh bermimpi lah karena mimpi itu kan belum nggak dilarang Tuhan nggak dibanderol harusnya seperti itu cuma Tapi Agus pernah boro-boro punya mimpi mimpi enggak? Pernah bermimpi enggak? nggak ada lah nggak ada Enggak berani mimpi bermimpi. Enggak berani apa enggak mau? ya karena kita menyadarin ya karena kita modal kita dari mana gaji pada waktu itu cuma hanya kalau di Jakarta pada waktu baru sekitar di bawah 1 juta lah tahun 98 itu mesti rendah cukup rendah karena ya kita mesti merintis nggak mungkin gitu. Di antara kakak Jadi, sama adiknya ada yang jadi pengusaha enggak waktu itu? Apa semua kalau karyawan? kalau kakak karyawan, Oh, kakak karyawan. karyawan di salah satu Justru, farmasi juga, adik oh juga iya. sama. Kecuali mama yang anu ya pengusaha ya, es campur ya. Ya, berusaha sama sama Cici. Wah. Oh, berarti Agus belajar dari mama ya waktu kecil ya. Ya, belajar dari kehidupan, kok, Johan. Ya, tapi tetap tidak berani bermimpi besar. Tetap ya. Pada waktu itu belum. Pada waktu belum pernah kepikir Kira-kira apa sih mimpi. yang orang takutkan, Gus? Kenapa tidak berani bermimpi jadi pengusaha itu kenapa? Kira-kira apa? Kalau kalau pengusaha itu kan mental pengusaha itu harus sudah siap untuk berani rugi apa enggak, Pak Johan. Jadi Modal gimana? Modal gimana? kalau Modal. modal itu kan semua tergantung dari nggak harus dari modal. Semua usaha saya juga sama modal dari mana? Modal saya ya harus kepercayaan aja sama kalau modal saya nggak punya tapi duit punya kok Johan. Loh. Waduh, ini tunggu dulu. Maksudnya apa ini ya? Modal uang nggak punya, tapi duit punya. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Duit. Jadi untuk teman-teman milenial kita tidak harus untuk memulai suatu usaha itu tidak harus punya modal materi, tetapi harus punya duit dulu dan kejujuran, utama kejujuran plus duit. Duit dalam arti yaitu doa. Duit itu adalah doa, usaha, inovatif, dan tekun. Tekun, waduh, lagi. Doa, usaha, inovasi atau inovatif, dan tekun. Oh, ya. Jadi modalnya Agus ini bukan uang dulu ya? Uang nggak ada waktu itu ya? Kita orang tua kita nggak ada warisan, Johan. Oh ya, sama dong. Oke, sekarang aja lompat. Bagaimana proses peralihan Agus dari seorang karyawan kok berani-berani ya jadi pengusaha? Kalau saya sih semua tanpa ada rencana sama sekali pada waktu itu, tanpa ada bermimpi sama sekali untuk jadi seorang pengusaha. Tetapi semua usaha yang saya miliki tadi itu adalah semua akibat dari suatu masalah, gitu loh. Oh gitu. Nah sekarang yang peralihannya, kok tiba-tiba mau jadi pengusaha, berhenti jadi apa tuh karyawan tuh gimana? Kalau pada waktu itu saya punya usaha keluar dari karyawan, jadi karyawan itu saya ndiriin suatu perusahaan. Kenapa berhenti jadi karyawan? Ayo, kenapa berhenti jadi karyawan? Berhentinya itu penting. Itu karena mungkin teman-teman kita banyak lagi nunggu loh, Gus. Kapan sebaiknya berhenti jadi karyawan ya? Mau mengikuti jejaknya Pak Agus ini.
Jadi gini, pada waktu itu perusahaan farmasi yang saya ikut kerja itu adalah kena Krismon, jadi Oh, tahun berapa? Tahun 98 tuh, Krismon. 98, 98, tapi kan Oh, dia mesti bertahan. Tapi mesti bertahan sampai saya ditarik jadi karyawan itu membenahin salah satu cabang, akhirnya bagus. Nah, kesininya semakin ekonominya kurang bagus juga, akhirnya saya dari segi eh, hati itu kalau kalau apa kalau dilihat dari segi perusahaan, saya mm, beban. Jadi karena nggak bisa meningkatkan omset ya, karena perusahaannya kurang bagus ekonominya. Tetapi dari segi iya. anak buah, saya tidak bisa untuk mensuplai kebutuhan mereka dalam arti barang. Nah, dari situlah Oh, saya terdampaknya karena kurs dolar Amerika itu ya. bisa jadi seperti itu, bisa jadi seperti itu Oh, dan harga obat perusahaan pada berubah karena itu. Harga bisa jadi obat. satu itu, kedua pada waktu itu perusahaan saya ini distributornya salah satu BUMN dicabut jadi distributor. Oh, jadi Nah, Bro Agus melihat masa depannya di perusahaan tersebut kurang baik ya. ya kurang baik. Tapi cabang saya pada waktu itu masih mendingan dibandingkan dengan cabang-cabang yang lainnya. Karena saya kan produk yang lainnya kan banyak sekali. Jadi meskipun tapi dari segi hati nurani itu ke bawah ke anak buah nggak bisa nyiapin barang, tetapi dari segi atasan, Oh, dari segi perusahaan saya nggak 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 bisa menghasilkan gitu ya. Walaupun secara perusahaan sih sebetulnya bagi saya sih nggak ada masalah karena kan toh saya nggak dapat komisi juga ada apa-apa gitu loh. Itu oh aja. gitu ya. Baru tetap gaji murni aja gaji ya tiap Ini bulan. aja Loh, hasil kok bisa murni aja. langsung mantep serak berhenti hari ini Oh balik enggak. setir jadi pengusaha. Itu gimana itu? Jadi pada waktu itu saya sama koko saya ngomong sama adik saya mau keluar dari perusahaan ini terus mereka suplai eh, modal, store modal, mau minjemin modal untuk usaha. Jadi dia punya saham, di situ saya ngelola dan saya pinjam dana ke mereka. Saya pinjam ke Oh, dana ke mereka, tiap bulan saya harus bayar jadi usaha bunga pertama itu apa, Bro Agus? farmasi juga, Oh, farmasi, sama juga, pedagang besar farmasi. farmasi. Iya, farmasi. Oh, karena aku Gitu. sudah tahu networknya ya, Ya, atau network jaringan bisa berpengalaman teman-teman. juga. Nah, Ya, kira-kira apakah cukup uangnya dari kakaknya itu untuk memodali semua usaha pedagang besar farmasi? Dari uang saja cukup eh, nggak? Dari uang saja. kalau kalau pada waktu itu dibilang besar sih enggak, Ko John, karena kita kan bukan pabrik ya, jadi hanya distribusi aja. Kayak pedagang besar Oh, farmasi itu PBM. Jadi ya pusingnya segala sesuatu ya mereka menyerahkan full ke saya gitu loh. maksud Jadi saya, uang yang Bro Agus dapat dari kakak sama adik itu, apakah cukup untuk membiayai seluruhnya? Modal usaha, kulakannya, untuk cukup, cukup, ulakan, gitu. Cukup ya? cukup, cukup. Nah, terus Nah, yang terus dari situ, terus sebentar kemudian gimana? terus dari situ kakak saya pindah ke Bandung, dia masuk ke salah satu pabrik farmasi, dan pabrik farmasi itu pada waktu itu perizinannya agak susah untuk PPF-nya, akhirnya perusahaan saya ini di cover oleh Oh pabrik begitu. itu. Di Nah, jadi cover. jadi Nah, kamu menyiapkan, terus kemudian ada company besar mengambil alih. iya, mengambil alih. Nah, Terus dari kamu situ sebagai apa kamu? saya tetap sebagai direktur, Tetap dipakai. tetap dipakai. Nah, dari situ ownernya sempat sudah naiknya luar biasa, omsetnya sudah ya dapat dikatakan hampir 10 kali lipat dari omset yang biasa. Ownernya masukkan orang tanpa pengetahuan diskusi sama saya, ternyata orang itu ya ibaratnya cari muka lah sama owner. Hari ini ngomong Oh, A, 1 jam lagi bisa ngomong B. Wah ini bahaya, saya pikir-pikir bahaya bagi saya untuk ke teman-teman farmasi gitu loh, karena yang dipercaya mereka itu kan saya ya, yang dikenal di lingkungan Bandung kan saya. Jadi saya pada waktu itu ya udahlah ngundurin diri aja lah, ngundurin diri lagi eh, dengan bantuan teman yang ada, saya diriin apotek. Jadi
modalnya modal kepercayaan Oh, lagi. buka apotek. Buka Hasil apotek, penjualan jangan. perusahaan tadi itu kan sahamnya miliknya kakaknya sama adiknya. Iya. Ya nggak dapat Jadi kasih apa-apa. kasih kasih ke mereka. Ya, Iya, nggak dapat apa-apa gitu. Gitu. kamu udah dapat apa-apa, cuma Nggak digaji dapat toh. apa-apa. Iya, gaji, gaji toh. Sebetulnya kan sebetulnya sih hanya profit sharing, cuma belum ada setahun. Ya tadi cari masalah orangnya ini tujuannya ya ingin menggeser saya lah. Tapi saya udah Terus tahu kamu dari yang uang gaji kamu pakai untuk buka apotek. buka apotek dengan temen lah. Karena ada temen yang masih percaya sama kita, ya tadi kejujuran plus duit, ya Oh, mereka percaya oh, gitu. Agus yang mengelola. Iya, ya ngelola sama juga Agus juga buka PPF juga buka lagi. Oke, saya ini baca Gus daftar kamu punya perusahaan ini. Bisa gak ceritakan yang mana lebih dulu dan gimana kisahnya ini? Dari nol sampai jadi Awal 12 usaha. kalau Ini yang awal mana dulu Gus? Sebentar Gus farmasi itu ya, kan apotek. sebentar saya bacakan ya. PT Fatco Prosper Mega, produksi biskuit MP ASI dan obat hewan. Kok jauh sekali ya? Sama Ya, obat hewan. Yang kedua PT Prosper Biotek Indonesia, pupuk Hayati, pestisida Hayati, biodekomposer, kartoning. PT Prosper Mitra Abadi, trading batubara. PT Aramas Mitra Abadi, proses pembuatan limbah pabrik. CV Prosper Berkat Indonesia, pabrik Fitras, pabrik Renda sama Tile. CV Restu Jaya, pabrik sepatu, merek Valdi. CV Prosper Jamur Indonesia, betul ya? ya, Budidaya jamur tiram, Sumedang dan Cipanas. PT Balayan Prosper Indonesia, cabang di Kalimantan Selatan. Ternak burung perkutut dengan nama Prosper 1234 BF, peternakan di atas danau. Loh, ternak burung di atas danau satu-satunya di Asia. Bener kan nih? Bener ya? betul, betul. Biasanya buat orang wisata ya, ini malah peternak burung. Terus yang Bisa. terakhir, properti kecil-kecilan, tapi 1 hektar ya. Yang mana dulu nih Gus? Yang mana dulu usaha kamu ini? Kalau kalau dari awal ya memang kita semua apa aja yang bisa dikerjakan ada lebihnya, nggak melihat untung besar atau untung kecil, tetap saya kerjain kejoan. Oh jadi Jadi gitu. itu jadi ngerjain sopir juga pernah, ternak burung pernah, di awal dari Ternak pada waktu burung. itu Oh. ternak burung juga pernah, sempat dirampok juga pernah, dibongkar burungnya. Nah, awal-awal itu ya properti, bangun 1 2 rumah di salah satu perumahan, ternyata jalan Dijual. diberi Oh kepercayaan dulu, bangun, jual, bangun, jual. borong dulu ke Jawa, Oh borong modal dari dulu, orang lain, Agus yang borong, ya bangun. perumahan, terus bangun beberapa perumahan, akhirnya jalan-jalan, ya akhirnya belilah beberapa kafe, ntar kita bangun, kita jual lagi, terus pindah ke salah satu perumahan yang sempat kita take over juga gitu, beberapa perumahan lah gitu. Oh oke. Nah terus dari situ, Berarti semua PT CV ini miliknya Agus. ya sebagai yang untuk pupuk 100% Agus, yang untuk yang obat hewan sama biskuit itu join sama Koko. Oke. Tapi yang Batu lain-lainnya, banget gitu. Dan, yang lain-lainnya semua miliknya Agus ya, iya, penuh ya, sepenuhnya ya. sepenuhnya. Oh. Nah, apakah nggak pusing Gus? Kamu ini punya begini perusahaan, gini banyak dan jadi pemiliknya, tapi kok santai tiap hari kok santai ya? Hobinya kan itu lomba burung itu. Ya, ya. Jadi gini Kak John, ya resikonya kembali lagi tadi seperti tadi. Jadi pada waktu itu Agus ada dana, jadi gini, Agus kan ilmunya kan ilmu cuma sebatas SMA aja, ilmu bonek aja. Ilmu bonek Oh aja itu yang
itu ijazahnya SMA. Ijazahnya SMA, ilmunya juga ilmu dasarnya adalah kepercayaan aja Ko Johan. Jadi gini, Agus berpikir banyak orang kaum muda milenial itu kita punya dana, tetapi mereka belum tentu punya ilmu. Nah, sebaliknya orang yang punya ilmu belum tentu punya dana. Semua saling jaga egonya masing-masing. Yang punya dana takut dibawa kabur uangnya, tetapi sebaliknya orang yang punya ilmu kalau sudah maju takut disingkirkan. Oh, jadi kamu gimana caranya? Kamu nggak bisa bikin fitras, nggak bisa bikin pupuk, nggak bisa bikin sepatu, nggak bisa batu bara, tapi kok punya perusahaan seperti itu, gimana caranya? Itu dasarnya satu, contohnya di properti, di perumahan, Agus punya temen yang pada waktu dia hanya sebagai mandor, akhirnya saya gandeng dia. Saya gandeng untuk menjalankan suatu properti, akhirnya jalan. Nah, hasil dari itu, saya tidak mau sistem gaji. Semua ada yang sistem gaji, ada juga semua sistem bagi hasil. Karena kalau saya berpikir kalau maju, mereka kan juga maju gitu loh. Tapi kalau nggak ada proyek, ya sama-sama nggak ada proyek, nggak jalan. Gitu aja. Jadi bagi hasil. Iya, bagi hasil. Jadi ilmunya kamu ini, kalau kamu punya uangnya, kamu cari orang yang punya ilmunya gitu. Ilmu. Kalau kamu punya ilmunya, kamu cari orang yang punya uangnya gitu. Iya, itulah gandeng. Tapi kayaknya lebih banyak kamu punya uangnya kali ya. Kamu punya uangnya yang orang lain yang punya ilmunya. Gitu ya Gus ya? Tapi itu juga resikonya cukup tinggi Ko Johan, karena banyak orang yang walaupun seperti itu banyak sekali yang banyak sekali untuk mereka menyalahkan. Dibawa lari uangnya itu. Bukan bawa lari, untuk dipakai sendiri mereka. Mesti terus terang aja. Kalau cukup kuliah, untuk diriin satu perusahaan cukup lah. Gitu. Tapi gitu. Saya berpikir gini, dari awal saya pendirikan perusahaan atau masih kecil, saya berpikir gini, kalau mereka merugikan saya, bagi saya adalah berkat kamu itu berhenti di situ dan pindah ke tempat saya berpikir seperti itu. Itu aja. Oh, jadi teman-teman milenials, ini dari Bro Agus ini kasih tips ya. Kalau kita dipercaya oleh orang, harus pikir jangka panjangnya ya. Jangan pikir hanya untuk kali itu saja. Mungkin mereka lagi butuh uang sekali, Gus. Butuh sekali, kalau 100.000, 1 juta ya wajar. Tapi kalau sampai angka M kan kurang ajar. Oh, maaf, saya tidak tahu. Oke, sekarang, Bro Agus kan pasti pernah mengalami jatuh bangun ya, dikhianati, dikecewakan oleh karyawan, orang-orang yang dipercaya, ya. Terus kira-kira siapa atau apa yang menjadi penyemangat? Kok nggak kapok-kapok tetap bisnis gitu? Kalau saya sih berpikir gini, Ko Johan. Pernah pernah ya? Oh, pernah sama sekali. Jadi pada waktu itu tahun berapa ya? Tahun 2005-an itu, 2003-an pernah. Saya nyerahin usaha saya tadi yang farmasi tadi udah maju. Saya serahin ke teman saya, ternyata teman saya ini belinya barang dengan harga jualnya lebih murah harga jual. Karena saya nggak kontrol, karena saya cari orang lain. Rugi lah. Bukan rugi lagi, habis. Itu satu. Habis. Pada waktu itu awalnya seperti itu. Kedua, mobil saya yang saya pinjemin ke teman tadi tujuannya membantu saudara adiknya yang untuk di trayek Jakarta-Bandung dibawa kabur mobil saya. Mobilnya. Pada waktu itu juga. Ya berhampir bersamaan lah. Terus istri juga sakit pada waktu itu, kena tumor otak.
Nah, jadi Waduh, tumpang tindihnya itu bersamaan semua, nggak lebih dari beberapa hampir bulan sama gitu. waktunya, hampir sama waktunya. Hampir bersamaan semua, hampir bersamaan Oh, semua. berarti lagi minus tuh ya? Minus terus Minus. ya itu numpuk-numpuk gak karuan gitu. Gitu. Jadi Oh, minusnya di situ, bahkan pada waktu itu sampai sekarang, sampai detik hari ini saya ingat anak saya mau pada waktu itu minta fried chicken aja nggak mampu bajalan gitu. oh beli fried chicken nggak mampu. Iya, gitu. Tapi saya yakin itu diawali karena ujian lah. Saya nganggap itu karena pada waktu itu saya ingin pelayanan ke beberapa pelayanan, Tuhan, masalah itu semakin ngantem saya gitu loh. Oh, baru Diantem mulai nggak pelayanan tuh ya? Bagus ya, baru pelayanan mulai di tempat pelayanan. lain, ya di tempat lain. Jadi saya dipukul dari situ. Ya habis-habisan lah gitu. Jadi angsuran Hmm. rumah, angsuran apa, enggak. Pada waktu itu ya saya berpikir gini, saya tidak mau mengatakan bahwa kenapa kok seperti ini gitu loh ya. Jangan sampai kaum milenial, saya pesen kalau ada masalah, jangan sampai keluar dari mulut kita, kenapa ya. Tapi saya pada waktu itu berusaha mengatakan, ada apa Tuhan di balik masalah ini. Oh, Kan ada kita tidak apa tahu. Tuhan? Bukan mengapa Nah, ya? ya mengapa, kalau mengapa itu kan kesannya kita ini komplain sama Tuhan. Menyalahkan Tuhan. Menyalahkan Tuhan, komplain, menyalahkan Tuhan, tapi kalau kita bertanya, ada apa Tuhan? Gitu. Pasti kita ini tahu di balik masalah ini ada sesuatu yang Tuhan sediakan, tapi kita belum tahu gitu loh aja. Oke, Gitu. tahan dulu. Bro Agus, tahan dulu. Sekarang ke Lili nih. Halo, Li. Halo. Nggak apa-apa ya. Ini luar biasa, sempat mengalami lembah kekelaman juga ya, tumor otak ya. Itu dioperasi, Iya. Li ya? Heeh, disedot. Oh, oh gitu ya. Heeh. Selama kamu menikah sama Agus ini, Li, melewati jatuh bangunnya Agus, juga usahanya, begitu rupa, kapan kamu merasa paling bahagia dalam pernikahan kamu sama Agus ini? Iya. Soalnya kan saya Saat dulu saat di kapan? saat Ya. saya ini, ya enggak tahu, udah lupa saja. Ya, pokoknya kan pokoknya kumpul sama keluarga. Saya sudah Iya. diwanti-wanti. Saya diwanti-wanti sama orang tua, sama semua. Saya dibilangin, aku enggak mungkin mampu hidupin keluarga kamu. Nah, Iya. saya bilang, saya enggak akan percaya. Agus pasti mampu. Soalnya saya lihat orangnya tegas, orangnya disiplin, orangnya enggak putus asa. Saya bilang gitu. Saya berani taruhan. Siapa yang berani, yang hidup keluarganya mampu, saya jamin. Benar, keluarga Biarpun saya masih berantakan. kantong kering ya, waktu itu masih kantong kering Iya. ya. Keluarga saya akhirnya saya bisa hidup. Agus bisa membiayain, keluarga saya berantakan. Gitu. Oh, justru Agus yang membantu. Yang biayain mama saya semua Agus. Saya bilang, Gus, ini gimana? Kok kamu yang nanggung? Enggak apa-apa. Dia bilang orang tua saya. Nah, itu mertuanya dia. Dia bilang, ya udah tiap bulan dikirimin. Gitu. Nah, saya bilang, Mah, lihat, mantu mama siapa yang yang berjasa, yang menolong mama. Puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, itu akhirnya jalan terus. Cobaannya gede kalau John. Saat Gede kamu banget. itu tumor otak gimana? Suaranya kecil kok, John. Waktu kamu tumor otak tuh, di mana dirawatnya? Halo, suaranya kecil kok, John. Halo, ya. Iya. Halo, jelas. Suaranya kecil. Halo. Bentar, Jelas? saya pakai earphone aja. Kecil banget. Kecil banget. Iya. Halo, jelas. Jelas sudah? Apa ya? Bentar. Halo. Iya. Bentar, saya pakai earphone aja.
Suara saya kurang keras, nah. Halo? Iya, jelas nggak, Gus? Kecil ya? Jelas? Kecil masih An ya? Jelas. Agak Jelas, jelas. ya? Dah. Iya. Apa saya kurang maju atau gimana? Enggak apa-apa. Oke. Lili, waktu kamu operasi itu kan suami kamu lagi terpuruk ya? Uangnya habis-habisan, terus sampai ngasih makan anak pun nggak mampu waktu itu. Iya. Kamu butuh biaya besar untuk operasi. Itu di mana operasinya, Li? Saya operasinya di Jakarta, Siloam. Oh, Bandung, Jakarta, Tangerang. terus gitu? Iya. Nginep di sana kok, di Tangerang, Siloam, Tangerang. Oh, iya, Gus. Apa yang kamu anak rasakan masih kecil. waktu itu? Apa yang kamu Anak masih rasakan kecil. dengan pribadinya suami kamu yang tetap berjuang, memberikan yang terbaik buat kamu? Saya merasa bangga. Saya bilang, pertama saya mau dioperasi, saya bilang, kok saya enggak mau kalau dioperasi bukan uang sendiri. Bukan uangnya suami. Saya bilang, Tuhan pasti kasih jalan. Saya bilang, saya enggak mau, saya kekeh enggak mau. Terus akhirnya, enggak tahu berapa menit lagi, ditelepon, ada pelangganan dia mau bayar utang ke dia. Waduh, saya bilang, oh puji Tuhan. Terus akhirnya saya langsung daftar, saya mau gitu. Kalau enggak ya udah, saya bilang enggak mau saya dia hutang-hutang, soalnya saya tahu dia hutangnya terlalu banyak. Waktu saya itu enggak ya? mau nyusahin, saya enggak mau nyusahin suami. Itu terus akhirnya ya kok Tuhan beri jalan kepada saya, kepada suami saya, mujizat orang bayar hutangnya dia, yaitu akhirnya bisa, yaitu. Makanya kita enggak lupa doa terus supaya bisa kuat gitu. Oh, puji Tuhan, Li. Bersyukur ya punya suami yang luar biasa imannya. Sayang sama kamu gitu. Juga sayang sama Tuhan. Gimana Bro Agus? Kesaksian yang itu yang seperti janda miskin yang menyerahkan 2 peser uangnya itu. Oh, jadi gini kok Jan. Jadi ya itu pada waktu itu kan jadi pada waktu itu kan utang saya kan banyak tuh di bank ya, khususnya di bank. Kalau di teman-teman sih, teman-teman masih percayalah sama kita untuk bayar ngangsur. Tetapi pada waktu di bank itu kan nggak mungkin ditunda. Pada waktu itu saya ingat betul rumah itu belum dibayar 4-5 bulan lah. Nunggak 4-5 bulan. 4-5 bulan, belum termasuk utang kartu kredit. Kartu kredit pun sebetulnya aslinya bukan untuk kepentingan gaya hidup, enggak, tetapi untuk usaha. Pada waktu untuk gaji karyawan, segala macam saya harus pinjam kartu kredit untuk menghidupin, untuk gaji karyawan. Pada waktu itu, di gereja tempat kita ini ada pembangunan. Ada pembangunan gereja. Nah, pada waktu itu ada janji iman, ya, sedangkan saya kan pada waktu itu kan nggak ada dana, nggak ada uang saya mobil nggak ada uang cash, terus mobil juga nggak ada, hanya satu motor Tiger aja. Akhirnya saya ngomong ke istri saya, pada waktu itu saya punya koin emas, salah satu koin emas yang satu-satunya harta yang pada saat itu yang bisa dijual. Gitu. Nah, saya ngomong dari situ. Nah, pada waktu itu saya ngomong ke istri saya, setuju apa enggak, boleh apa enggak kalau harta koin ini Nah, koin ini kita sumbangkan ke gereja. Dia ada teman istri saya sih, ya terserah, dia bilang gitu. Akhirnya ya kita berikan ke gereja untuk pembangunan. Tidak lebih dari 2-3 mingguan lah. Saya pada waktu itu dihubungin teman untuk menjualkan sesuatu barang, farmasi juga. Saya cariin, saya dapat komisi. Nah, komisi itu sebetulnya dihitung-hitung dengan harga emas itu jauh lebih besar komisinya, Johan. Gitu. Jadi ya saya berpikir ya Tuhan pasti nggak mau hutang pada anaknya dong. Iya. Gitu. Jadi dari situlah
awal mulanya saya melangkah untuk, ya tadi teman-teman saya bilang, bukan berarti kita untuk mulai usaha atau bisnis ini harus punya modal, tidak. Tetapi harus modal kejujuran dan duit tadi. Ya, jadi saya pada waktu itu belum jadi pengusaha, tetapi sebagai bisnis saja. Jadi bisnis beda dengan pengusaha. Kalau saya berpikir bisnis itu tidak jangka panjang, pengusaha jangka panjang. Jadi apapun yang perantara ini itu saya jalanin gitu. Nah, terus berkat semakin jalan, akhirnya saya memberikan ada kerinduan mencari salah satu teman anak orang gereja juga, gereja Kupang. Udah lama, hampir 20 tahun lebih saya nggak ketemu mereka. Saya cari-cari datanya, ketemu akhirnya ternyata mereka ada pelayanan di salah satu kota, numpang di rumah penduduk. Pada waktu itu, rumah penduduk, saya bilang ke mereka, tolong saya ingin beli tanah pada waktu, beli tanah untuk tempat retreat, saya bilang gitu, saya alasan gitu, tempat retreat. Nah, mereka cariin, mereka cariin, ternyata dapat luasnya berapa, 1.000 lebih atau berapa, lupa saya. Nah, dari situ sudah dapat, mereka minta KTP saya, nggak usah, saya bilang gitu, KTP kamu aja. Nah, akhirnya dari situlah. Intinya Bro Agus memang suka menabur, meskipun lagi butuh juga uangnya itu Pak Bro Agus ya. Iya, betul. Tuhan tidak pernah berhutang. Iya, nggak mau. Nah, ini Bro Agus, kita kan mau hampir habis waktunya ini. Berapa perusahaan yang Bro Agus ambil alih gitu, ada nggak? Yang kalau dibeli? Perusahaan yang Agus ambil alih itu 2, Aramas Prosper Indonesia sama Prosper Biotek Indonesia di bidang pupuk sama pengolahan limbah. Nah, itu pun pabrik pupuk ya sama pengolahan limbah. Iya, iya. Yang lainnya baru, tapi sudah berjalan 4-5 tahun, 6 tahun dari yang lalu. Dari awal Bro Agus yang mendirikannya gitu ya. Iya. Sampai ya, ada bareng-bareng lah usaha gitu ya. Oke. Iya. Oke, bagus. Ini terakhir ini kan hobi yang menjadi bisnis ya, yaitu burung apa nih? Pelihara burung perkutut. Perkutut ya. Iya. Itu hobi yang bisa menjadi lahan bisnis juga ya, bisa ya. Ya, kedepannya bisa. Apa itu? Karena peternakannya atau pengembang biakan atau gimana? Peternakan ya. Peternakan sama dengan pengembang biakan dong. Oh iya. Peternakan. Kok ada ide bikin di atas danau itu peternakannya? Kebetulan rumah saya ini, di belakang rumah saya ini ada danau Saguling. Pada waktu itu sebelumnya saya sudah punya kolam pancing untuk hiburan aja, karena pada waktu itu saya suka sering mancing di laut, di danau. Akhirnya ya saya nego dengan penduduk setempat, akhirnya saya beli kolam pancing, kolam kerambanya, saya diriin kolam pancing. Dari kolam pancing itu 2 tahun yang lalu saya kepingin ikut terjun di dunia burung perkutut. Nah, saya pusing carinya tempat, karena kalau di pabrik kan nggak boleh, karena kurang, harus steril ya. Di tempat lain di dekat pabrik juga ada tanah cukup luas, tapi jangkauannya cukup makan waktu. Nah, kalau beli tanah di daerah sini, di Kafling, juga mahal-mahal. Tercetuslah di atas danau itu kita buat saungnya. Ya, sekarang sehari-harinya lebih ke hobinya ya. Ya, ke hobi, karena semua perusahaan sudah ada yang mengelola ya. Sudah profesional ada. Kecuali ya. kalau ya, kalau ditarik benang merahnya, apa usulnya untuk para teman-teman milenials yang lagi galau, karyawan terus apa jadi pengusaha kayak Bro Agus ini? Ya, kalau belum punya mental, belum siap mental,
lebih baik jadi karyawan dulu. Karena kalau tiap bulan kan sudah tahu pendapatannya, sudah tahu takaran salary-nya, tetapi kalau sudah siap, ya harus siap untuk rugi dan untung. Kalau pengusaha maunya untung semua, nanti semua jadi pengusaha, nggak ada jadi karyawan. Tapi kalau ini rugi, nggak ada yang mau jadi pengusaha. dari sekian banyak usahanya ini saya temukan bahwa apapun yang kita dapatkan, temukan, kita kerjakan ya. Iya. Nggak perlu milih-milih usaha ya. Nggak Apapun perlu. Ya. Nggak perlu, Pak John. Kalau saya sih nggak perlu, tapi nggak tahu. Kalau teman-teman kan terkadang fokusnya ke real itu aja. Ya, jadi kalau teman banyak yang tanya ini, ya saya ini orang agak nyeleneh gitu loh. Nyelenehnya ya di bidang pupuk ada, di bidang karton apa, laut, udara, darat ada, Pak John. Itu biskuit, pabrik Fitras, pabrik Tile, pabrik Renda, macam-macam. Oke, bagus, waktu kita hampir habis. Berarti apapun yang kita temukan, kita kerjakan asal tekun ya, doa, usaha, inovasi, tekun pasti jadi ya. Dan syukur pasti semua jadi. usahanya bagus tuh awet-awet ya, nggak ada yang awet terus ya usahanya tuh ya. Ya puji Tuhan sampai sekarang ya namanya kalau tahap awal pasti ada kerugian lah karena usaha baru kan. Ini waktu itu semua habis. Bagus, lagu apa yang paling berkesan dalam hidupnya dengan istrinya? Ayo, lagu apa? Kalau saya sih dari dulu mengawali suatu masalah atau itu selalu kita akan menyerah, John. Oke. Kita doa dulu ya. Saya takut waktunya habis. Kita doa dulu baru kita nanti akan memuji Tuhan. Kita akan menyerah ya. Oke. Saya tantang mereka berdua, teman-teman, tidak berani nyanyi. Baik Bro Agus maupun istrinya. Dia bilang, saya nyanyi fales. Aduh. Speakernya tapi saya speakernya rusak John nanti khawatirnya. Wah. Ayo betul. Terima kasih Bro Agus sama Lili ya dan teman-teman semuanya, meskipun mungkin tidak anak ngomongnya, tapi saya percaya kita memperoleh beberapa poin-poin penting. Kerjakanlah segala sesuatu yang kita temui dengan tekun, doa, tekun, usaha, rajin, dan dapat dipercaya oleh siapapun juga. Dan Tuhan akan mengangkat kita pada waktunya. Terima kasih Tuhan buat adik saya, Agus, dan juga Lili Tuhan, yang telah kau pakai jadi berkat besar bagi banyak gereja Tuhan. Dan juga melalui perjuangan hidup mereka, Tuhan membuktikan bahwa Engkau tidak pernah berhutang pada anak-anakmu. Engkau tidak pernah tinggalkan anak-anakmu. Engkau tidak pernah biarkan anak-anakmu. Meskipun melewati lembah kekelaman, bayang-bayang operasi tumor otak sekalipun, Tuhan ada di sana bersama dengan kami. Waktu kami menangis, waktu kami kelaparan, waktu anak kami kelaparan, Tuhan ada di sana juga. Tuhan tolong kami semua untuk tetap percaya bahwa Engkau selalu menyertai kami, memberkati kami, menghibur kami, mendampingi kami, melewati lembah kekelaman, melewati kelimpahan, melewati kekurangan. Tuhan selalu ada di sana. Pasti ada kehendak Tuhan di balik semua itu. Ajar kami untuk selalu percaya pada Engkau ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus bersyukur berkebaikan-Mu. Berkat-Mu tercurah bagi keluarga Agus, anak-anaknya juga semuanya di dalam nama Yesus bersyukur. Haleluya.